Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahru Zaman. Di sini saya akan membahas resiko pasar. Resiko pasar atau market risk. Apa sih itu market risk atau resiko pasar? Yaitu potensi kerugian dalam neraca keuangan atau portofolio trading akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan, yang mencangkup seperti harga saham, suku bunga, nilai tukar, mata uang, harga komoditas, dan volatilitas terkait. Risiko ini juga bersifat sistematis ya, karena dapat mempengaruhi seluruh pasar atau sektor luas, bukan hanya satu entitas saja. Selanjutnya, mengapa resiko pasar penting? Resiko pasar itu penting karena perlindungan modal, untuk melindungi modal lembaga keuangan dari kerugian yang besar dan dapat mengancam solvabilitas. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi, yaitu untuk memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan oleh regulator dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada pengembalian keputusan investasi. Itu memberikan informasi penting bagi investor dan manajer portofolio untuk mengalokasikan aset secara optimal dan pengelolaan trade-off risiko imbal hasil. Selanjutnya ada reputasi kepercayaan, yaitu kerugian pasar yang signifikan dapat merusak reputasi dari kepercayaan publik terhadap suatu institusi. Selanjutnya, kita akan menghitung exposure risiko pasar. Pertama ada konsep exposure. Apa sih konsep exposure itu? Yaitu ukuran seberapa sensitif nilai aset atau portofolio terhadap perubahan faktor-faktor pasar. Faktor-faktor pada potensi kerugian maksimum dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya ada value at risk atau VAR, yaitu pondasi resiko pasar yang memungkinkan pada suatu portofolio selama periode waktu tertentu, misalnya 1 hari, 10 hari, dengan tingkat kepercayaan misalnya 99% dan 95%. Dengan formula konseptualnya yaitu VAR sama dengan nilai portofolio dikali sensitivitas dikali pergerakan pasar potensial. Dengan elemen kuncinya yaitu horizon waktu dengan durasi di mana kerugian dihitung 1 hari posisi trading aktif, 10 hari untuk regulasi. Dengan probabilitas bahwa kerugian tidak akan melebihi VAR 99%, berarti hanya ada satu kemungkinan kerugian akan melebihi VAR. Dengan keterbatasan awal yaitu tidak mengukur kerugian di luar titik VAR. Selanjutnya kita ada model risk matrix. Itu ada asumsi dasarnya. Lanjut ada model risk matrix. Apa sih itu? Pertama kali dikembangkan oleh JP Morgan pada tahun 90-an sebagai standar industri untuk pengukuran risiko pasar dengan rancangan untuk memfasilitasi perhitungan VAR harian secara cepat. Asumsi dasarnya yaitu yang pertama ada
distribusi normal dengan mengutamakan return aset terdistribusi normal. Ia menyederhanakan perhitungan, tetapi mungkin tidak realistis untuk peristiwa ekstrim. Terus ada EWMI, Exponential Weighted Moving Average, yaitu mengintimasi volatilitas dan kolerasi memberikan bobot lebih besar pada observasi tersebut terbaru yang data yang lebih baru dan relevan. Untuk langkah-langkahnya bagaimana sih? Langkah-langkah untuk perhitungan VAR dengan risk matrix. Pertama yaitu kumpulkan data historis return harian untuk setiap aset dalam portofolio. Yang kedua, hitung standar deviasi dan kolerasi antar menggunakan metode IWMI yang tadi di IWMI. Ketiga, ada tentukan tingkat kepercayaan, misalnya 99% dan cari nilai z-score yang sesuai. Yang keempat yaitu ada hitung VAR untuk setiap aset individu. Lalu agregasikan untuk portofolio, mempertimbangkan covariance. Dengan kelebihannya yaitu relatif untuk mudah diimplementasikan dan transparan dan populer di industri. Keterbatasannya yaitu asumsinya normalitas mungkin tidak akurat untuk fatals. Itu kejadian ekstrim yang lebih sering dari yang diprediksikan normal dan menangkap resiko jam atau lonjakan harga tiba-tiba. Selanjutnya ada resiko pasar sekuritas pendapatan tetap. Pertama itu ada faktor utama. Faktor utamanya itu ada resiko suku bunga, yang dimana perubahan suatu bunga pasar yang mempengaruhi nilai obligasi secara inverse. Ini adalah resiko paling dominan. Yang kedua ada resiko kredit, di mana kemungkinan penerbit obligasi gagal memenuhi kewajiban kepercayaan pokok dan bunga, meskipun terkait dengan resiko pasar melalui spread kredit seringkali dikelola terpisah sebagai resiko kreditnya. Yang kedua ada resiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual obligasi pada harga yang wajar tanpa mempengaruhi harganya. Selanjutnya ada pengukuran sensitivitas suku bunga dengan durasi dengan berbagai durasi. Contohnya seperti durasi ada yang pertama itu ada mutual duration, yaitu rata-rata waktu sampai pembayaran arus kas obligasi diterima. Yang kedua ada modified duration, yaitu untuk mengukur persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan 1% dalam hasil. Yang ketiga ada formula yaitu perubahan harga yang keempat ada modified duration, yaitu perubahan hasil. Kelima ada koneksivitas, yaitu mengukur tingkat perubahan durasi seiring perubahan suku bunga. Penting untuk obligasi dengan pergerakan suku bunga besar, karena hubungannya dengan hasil. Dengan harga hasil adalah kurva, bukan garis lurus. Untuk obligasi yaitu menghitung potensi kerugian nilai portofolio obligasi akibat pergerakan suku bunga,
menggunakan durasi volatilitas suku bunga. Selanjutnya ada valutasi. Valutasi ini faktor utamanya itu risiko nilai tukar. Itu fluktuasi nilai tukar mata uang asing mempengaruhi nilai aset, reliabilitas pendapatan, dan arus kas yang didominasi dalam mata uang asing. Untuk jenis-jenis eksposur valutasi itu ada 3, yaitu exposure transaksi, yaitu di mana resiko terkait dengan transaksi belum diselesaikan dalam mata uang asing, misalnya piutang atau utang dari mata uang tersebut. Yang kedua ada exposure translasi, yaitu resiko terkait yang konservasi laporan keuangan anak perusahaan asing ke mata uang pelapor induk. Ketiga ada exposure ekonomi, yaitu dampak jangka panjang fluktuasi nilai tukar terhadap nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan. Pengukurannya dan pengolahannya itu VaR FX sama dengan menghitung VaR untuk portofolio mata uang asing, mempertimbangkan volatilitas dan kolerasi antara pasangan mata uang. Selanjutnya ada strategi handling lindung nilai. Itu ada kontrak forward atau futures. Itu mengunci nilai tukar masa depan. Jadi untuk strategi ini dapat kita kunci nih nilai tukar mata uang di masa yang akan datang. Lanjut ada opsi mata uang, yaitu memberikan hak atau tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu. Selanjutnya ada netting, yaitu meminimalkan exposure dengan mengimbangi posisi beli dan jual dalam mata uang yang sama. Selanjutnya ada ekuitas. Faktor resiko utamanya yaitu ada 2, resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko sistematis itu yaitu resiko yang tidak dapat diverifikasi terkait dengan pergerakan pasar saham secara keseluruhan. Misalnya, contohnya resesi atau perubahan kebijakan moneter yang diukur dengan beta. Selanjutnya ada risiko tidak sistematis, yaitu resiko yang dapat diverifikasi terkait dengan perusahaan atau industri tertentu. Contohnya seperti masalah manajemen, peluncuran produk baru yang gagal dan dapat dikurangi melalui diverifikasi. Untuk pengukuran exposure ekuitas itu ada 3 juga, beta, VaR untuk portofolio ekuitas, dan pendekatan CAPM. Beta itu untuk mengukur sensitivitas return suatu saham terhadap return pasar. Beta lebih dari 1 berarti lebih volatil dari pasar. Beta kurang dari 1 berarti kurang volatil.
Untuk portofolio ekuitas yaitu dihitung berdasarkan volatilitas harga saham individu dan kolerasi antara saham dalam portofolio. Untuk portofolio yang diverifikasi, VAR portofolio didominasi oleh risiko sistematis. Untuk pendekatan CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model, memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara risiko sistematis dan expected return. Selanjutnya ada agresi portofolio. Untuk peranan kolerasi itu ada 4. Dengan tantangannya ada 4 juga. Peranan kolerasi covariance itu ada kolerasi positif, kolerasi negatif, kolerasi nol, dan covariance. Kolerasi positif yaitu aset yang bergerak dari arah yang sama, diverifikasi kurang efektif. Sedangkan kalau kolerasi negatif yaitu aset yang bergerak ke arah yang berlawanan dan diverifikasi secara efektif. Dan yang ketiga, kolerasi nol. Kolerasi nol itu aset yang bergerak independen. Diverifikasi masih efektif. Sedangkan covariance. Covariance yaitu adalah ukuran tingkat di mana dua variabel berubah bersama-sama. Penting untuk menghitung variance portfolio. Jadi dalam covariance itu penting untuk menghitung variance portofolionya. Tantangan dalam agregasi resiko itu ada estimasi matris covariance, yaitu menghitung dan mempertahankan matris covariance yang akurat untuk portofolio besar dengan banyak aset menantang dan rentan kesalahan. Yang kedua ada kolerasi dinamis. Kolerasi dinamis yaitu kolerasi aset yang cenderung berubah, terutama selama periode aset stres pasar. Terutama pada periode stres pasar. Contohnya seperti kolerasi bisa mendekati 1 saat krisis, mengurangi manfaat diverifikasi. Tiga ada resiko model, itu kesalahan dalam asumsi model covariance dapat menyebabkan estimasi resiko yang salah. Yang keempat ada skala. Skala itu memagregasikan resiko dari berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, FX, dan komoditas yang memerlukan model yang kompleks dan konsisten. Selanjutnya ada pendekatan simulasi historis. Dengan konsep dasarnya yaitu metode non-parametrik untuk menghitung VAR dan menggunakan data historis yang sebenarnya dari pergerakan harga atau return aset untuk memproyeksikan kerugian masa depan dengan asumsi masa lalu adalah indikator yang baik untuk masa depan.
dengan langkah-langkah implementasinya yaitu mengumpulkan historis untuk return semua aset dalam portofolio selama periode tertentu, misalnya 250 hari terakhir. Yang kedua, langkah-langkahnya yaitu simulasikan perubahan nilai portofolio jika return historis tersebut terjadi pada portofolio saat ini. Yang ketiga ada urutkan hasil perubahan nilai dengan keuntungan atau kerugian dari yang terburuk hingga yang terbaik. VAR dihitung juga sebagai persentil tertentu dari distribusi kerugian yang diurutkan. Contohnya seperti kerugian pada persentil ke-1 untuk VAR 99%. Untuk kelebihannya yaitu ada 3 ya. Tidak ada asumsi distribusi, yaitu memerlukan asumsi normalitas sehingga dapat menangkap quartiles dan asimetri. Yang kedua, mudah dipahami. Mudah dipahaminya itu seperti konsepnya sederhana dan intuitif. Yang ketiga, mencerminkan peristiwa nyata. Dengan keterbatasannya itu juga ada 3. Yang pertama, ketergantungan pada data historis, yaitu sangat sensitif terhadap periode historis yang dipilih. Jika periode tersebut tenang, VAR mungkin diremehkan. Jika terjadi krisis VAR, maka terlalu tinggi. Yang kedua, ada tidak memprediksi peristiwa baru. Itu tidak dapat menangkap peristiwa pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga ada ukuran sampel. Data membutuhkan histori yang memadai, terutama untuk tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi sampel itu penting juga. Selanjutnya ada model simulasi historis versus risk matrix. Untuk perbandingannya yaitu ada beberapa, yaitu ada risk matrix itu mengasumsikan distribusi normal, lebih cepat namun kurang akurat. Sedangkan simulasi historis bebas distribusi non parametrik lebih baik menangkap fat files dan sequence, namun membutuhkan lebih banyak data dan mungkin lebih lambat. Untuk penanganan peristiwanya, risk matrix cenderung meremehkan probabilitas kejadian ekstrim karena asumsi normal, sedangkan historis secara inherent masukkan kejadian ekstrim historis asalkan ada dalam data yang dipilih. Untuk fleksibilitasnya yaitu risk matrix relatif kaku karena asumsi model, sedangkan simulasi historis itu lebih fleksibel, tapi data historis relevan. Selanjutnya ada dari daya komputasi. Dari risk matrix yaitu lebih cepat dan lebih ringan secara komputasi. Sedangkan historis mungkin lebih lambat, terutama pada portofolio yang besar dan pasti pada periode yang panjang juga itu memakan waktu kalau simulasi historis. Kalau ini kapan kita menggunakan masing-masing
untuk risk matrix dan historis. Untuk risk matrix, kita bisa dengan ideal dengan portofolio yang relatif stabil, perhitungan VAR harian yang cepat, dan ketika asumsi normalitas dianggap wajar untuk sebagian besar kondisi pasar. Sedangkan untuk historis lebih disukai ketika ada kekhawatiran tentang volatile, ketika asumsi distribusi tidak dapat diandalkan, atau untuk periode di mana riwayat pasar yang ekstrim dan sering digunakan sebagai backup atau untuk stress testing. Selanjutnya ada pendekatan simulasi Monte Carlo. The Monte Carlo Simulation Approach, yaitu konsep yang menghasilkan ribuan atau jutaan jalur harga yang masa depan secara acak dan berdasarkan distribusi probabilitas yang diasumsikan untuk faktor-faktor pasar. Dengan mensimulasikan perubahan nilai portofolio untuk setiap jalur yang dihasilkan. Untuk langkah-langkah implementasinya, yaitu dengan model faktor resiko. Contohnya, identifikasi faktor-faktor resiko utama seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan lain-lain. Dan tentukan distribusi statistik mereka, misalnya seperti normal, non-normal, student distribution. Yang kedua, langkah-langkahnya itu estimasi parameter. Dengan menghitung parameter distribusi rata-rata standar deviasi dan data historis. Yang ketiga ada hasilkan jalur acak dengan menggunakan generator angka-angka untuk mensimulasikan ribuan atau jutaan skenario pergerakan faktor risiko. Yang keempat, langkah-langkahnya yaitu ada hitung nilai portofolio dengan kita menghitung nilai portofolio, kita akan mendapatkan skenario hitung ulang nilai portofolio. Yang kelima ada hitung VAR atau S, yaitu urutan kerugian yang disimulasikan, dan hitung VAR atau expense shortfall pada tingkat kepercayaan yang ditingkatkan. Dengan kelebihannya yaitu fleksibilitasnya tinggi, dapat mengakomodasi distribusi non-normal, hubungan non-linear, misalnya seperti opsi, dan berbagai faktor risiko kompleks. Selanjutnya ada mengatasi gambaran lengkap dan menghasilkan distribusi kerugian potensial yang lengkap dengan keterbatasan intensif komputasi, yaitu membutuhkan daya komputasi yang sangat tinggi, terutama untuk portofolio besar dan simulasi dalam jumlah besar. Selanjutnya ada asumsi model, yaitu akurasi sangat bergantung pada keterbatasan asumsi distribusi yang dipilih untuk faktor-faktor risiko
dan kesalahan asumsi dapat menyebabkan hasil yang menyesatkan dengan waktu yang bisa memakan lebih lama untuk berjalan. Selanjutnya ada expect shortfall atau ES atau conditional var atau CVR. Mengapa sih ES melampaui var? Dan apa sih keterbatasan var? Dalam konsep ini, var hanya memberitahu kerugian maksimal pada tingkat kepercayaan tertentu, tapi tidak memberitahu seberapa kerugian itu bisa terjadi jika ambang batas var terlampaui. var juga tidak koheren secara subaktif aditif, yaitu var dari portofolio mungkin lebih besar dari jumlah var komponennya, tapi yang tidak sesuai dengan prinsip disverifikasi. Selanjutnya ada konsep expected shortfall ES atau conditional var CVR dengan average var. ES sendiri itu adalah suatu rata-rata kerugian yang terjadi jika melebihi value at risk atau var. Dengan kata lain, ini adalah rata-rata ekor distribusi kerugian. Lebih alternatif dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang risiko ekor atau tail risk dan potensi kerugian ekstrim. Properti coherent atau IS yaitu ukuran risiko coherent yang berarti memenuhi properti matematika tertentu untuk membutuhkan lebih sesuai manajemen risiko. Pentingnya IS dalam regulasi itu banyaknya kerangka regulasi modern. Misalnya seperti Basel III yang mulai beralih dari var ke IS sebagai metrik utama untuk perhitungan modal risiko pasar. Karena IS memberikan estimasi risiko yang komprehensif dan realistis selama periode stres pasar. Selanjutnya ada model regulasi kerangka standar BIS atau regulatory models. The BIS standard framework. Peranan Komite Basel Committee on Banking Supervision CBS itu badan standar global untuk prudential regulation bank. Jadi dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu keuangan kunci dan memperkuat stabilitas keuangan di seluruh Indonesia. Jadi di CBS ini kunci dari untuk menstabilkan keuangan di seluruh.
dengan kerangka standarnya yaitu dengan pendekatan yang lebih perspektif dan sederhana untuk menghitung persyaratan modal risiko pasar yang diterapkan oleh bank yang tidak memiliki model internal canggih atau untuk exposure tertentu. Selanjutnya ada pendekatan building block, yaitu menghitung modal resiko untuk setiap kategori resiko. Suku bunga, ekuitas, FX, komoditas, dan opsi secara terpisah menggunakan aturan dan bobot resiko standar yang ditentukan oleh regulator. Selanjutnya ada bobot resiko tetap, yaitu faktor-faktor yang diberikan bobot resiko telah ditentukan sebelumnya dan terlepas dari volatilitas historis atau kolerasi sebenarnya. Kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan dan memastikan tingkat modal minimum dan konsisten antar bank. Dengan keterbatasannya kurang sensitif terhadap profil risiko spesifik bank. Mungkin tidak mencerminkan risiko yang sebenarnya secara akurat dan berpotensi menyebabkan alokasi yang tidak efisien. Selanjutnya, bagaimana sih pendekatan faktor resiko parsial? Dengan pendekatan faktor resiko parsial, yaitu bagian dari evolusi kerangka standar dan model internal dapat mengukur resiko dari setiap instrumen secara individual. Fokus dialihkan ke identifikasi dan pengukuran resiko dan dari faktor-faktor pasar fundamental yang mendasari exposure. Contohnya seperti kurva suku bunga dan spread kredit volatilitas. Dengan pendekatannya yaitu berupaya memecahkan resiko portofolio menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola dan dapat diukur berdasarkan sensitivitas terhadap pergerakan. Dengan faktor-faktor resiko ini. Yang selanjutnya ada implementasi, yaitu mengidentifikasikan implementasinya seperti apa sih. Implementasinya itu seperti mendefinisikan serangkaian faktor resiko yang relevan, menentukan sensitivitas seperti delta, gamma, vega setiap instrumen keuangan terhadap faktor-faktor resiko tersebut. Selanjutnya ada menggabungkan sensitivitas dan volatilitas atau kolerasi faktor resiko untuk mendapatkan total resiko. Keuntungan ini lebih efisien untuk portofolio yang besar dan kompleks, terutama melibatkan
uh, derivatif. Selanjutnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendorongannya resiko. Memfasilitasi analisis skenario dan stress testing yang lebih terarah. Dengan tantangan membutuhkan permodelan yang lebih canggih dan data lebih detail untuk mengidentifikasi dan mengkalibrasi faktor-faktor risiko tersebut dengan benar. Selanjutnya ada regulasi BIS dan model internal. Bank besar dengan persyaratan bank-bank besar dengan kemampuan manajemen risiko dan sistem IT yang canggih dapat mengajukan persetujuan regulator untuk menggunakan model risiko internal mereka sendiri berdasarkan VaR atau IS untuk menghitung persyaratan risiko pasar. Pendekatan ini juga mengakui bahwa bank-bank yang memiliki pemahaman yang lebih tentang profil risiko mereka sendiri dengan persyaratan regulasi model internal, yaitu ada back testing, stress testing, kepatuhan kualitatif, kepatuhan kuantitatif. Back testing itu membandingkan VaR atau IS yang menghasilkan model dengan kerugian aktual. Kegagalan backtesting dapat mengakibatkan peningkatan persyaratan modal. Sedangkan stress testing yaitu menguji kinerja model dengan portofolio di bawah skenario pasar ekstrim yang tidak biasa seperti krisis keuangan dan jatuhnya harga komoditas. Melengkapi VaR dengan menangkap resiko ekor. Selanjutnya ada kepatuhan kuantitatif. Dengan kepatuhan kuantitatif, aturan spesifik mengenai periode observasi data, tingkat kepercayaan, dan horizon waktu untuk perhitungan VaR dan IS. Dengan keuntungan internal model approach yaitu lebih akurat dan sensitif terhadap resiko spesifik bank, sehingga menghasilkan alokasi modal yang lebih efisien. Selanjutnya, mendorong inovasi dalam manajemen resiko dengan keterbatasannya yaitu kompleksitas tinggi dengan biaya implementasi dan pemeliharaan yang besar dan memerlukan pengawasan regulasi yang ketat. Nah,
Untuk kesimpulannya, yaitu resiko pasar adalah suatu ketidakpastian yang signifikan bagi lembaga keuangan investor. Dari berbagai metode pengukuran seperti risk matrix, simulasi historis, Monte Carlo menawarkan alat yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga ada expect shortfall atau IS semakin diakui sebagai matriks resiko superior karena kemampuannya menangkap tail risk. Kerangka regulasi terus berkembang memastikan ketahanan sistem keuangan dengan penekanan pada kerangka standar dan validitas model internal yang ketat. Untuk implikasi manajemen risikonya itu pentingnya pendekatan multimodal untuk penilaian risiko, peranan yang krusial, stress testing dan back testing dalam validitas model. Selanjutnya ada kebutuhan akan data yang berkualitas tinggi dan teknologi yang canggih. Selanjutnya ada integrasi manajemen risiko pasar dengan strategi bisnis yang secara keseluruhan. Untuk tantangan masa depannya yaitu mengelola risiko dari inovasi produk keuangan yang kompleks dengan dampak perubahan iklim pada risiko pasar, pengembangan AI dan mesin learning dalam pemodelan risiko. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kita belajar bareng-bareng. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.